sing for all my days of your goodness and your grace and the wonders of your love for me. I will declare your glory, Lord. It's your God and rose again. Now when you are stand, just still. All my hope is in you, Lord. All of my hope is in you, Lord. In the saving power of your blood, Lord Jesus. In the saving power of your blood. You're my righteousness, my deliverer. I am free alive, 'cause you live in me. I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus, in you I live. You're my righteousness, my deliverer. I am free and alive, 'cause you live in me. I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus, in you I live. Oh Jesus, we worship you, Lord. You are my King. You are my God. Let's just praise him, church, for he is good. Say, all my hopes. All of my hopes is in you, Lord. In your saving power, Lord Jesus. In the saving power of your blood. All of my hope. All of my hope is in you, Lord. Yes, Jesus. In the saving power. In the saving power. One more time. All of my hope. You're my all of my hope is in you, Lord. In the saving power. In the saving power of your blood. You're my righteousness, my deliverer. I am free alive, 'cause you live in me. I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus. Say, you're my righteousness. You're my righteousness, my deliverer. I am free alive. Thank you, Jesus. 'Cause you live in me. I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus, in you I live. You're my Jesus. You're my Jesus, in you I live. You're my Jesus, in you I live. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. Praise to Jesus. We thank you, Lord, for your goodness, for your kindness, for your mercy. Thank you, Jesus. Buat kasih setiamu ya Tuhan, yang tidak berkesudahan ya Tuhan. Kau telah mengambil kami ya Tuhan, dari kami bukan apa-apa ya Tuhan, menjadi something ya Tuhan, menjadi someone ya Tuhan, yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. And we just want to sing hallelujah, praise to you, Lord, for you are good. And we can't thank you enough. Kata terima kasih itu sudah cukup ya Tuhan, untuk mendeskripsikan ya Tuhan kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh, hallelujah. Let's just worship Him. Let's sing together. When I think about you, Lord, when I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I
think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. Let's sing it one more time. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He filled me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. Shout, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory. Yes, thank you and Jesus, all the honor and all the praise. Let's sing it one more time. When I think about the Lord, sing how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me wanna shout, shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory, all of the honor and all the praise. Let's shout, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Oh, thank you Jesus, you are worthy to be praised. All glory be to you, Lord. You are my God, my Savior, my defender, my shelter. You are Jesus, King of kings. We just wanna shout, let's sing. We wanna shout, hallelujah. Shout it out. Thank you, Jesus. Lord, your word, You're worthy. all the honor and all the praise. Let's sing it, church. It makes me wanna shout. Say hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy, and all the glory, and all the honor, and all the praise. Let's say it out. You make me wanna shout. Let's say hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor. and all the praise. You make me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord, you're worthy. of all the Yes, glory Jesus. and all the praise. Yeah, you make me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory And all the honor and all the praise. He makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy, and all the glory, and all the honor, and all the praise. You make me wanna shout. We thank you, Lord, for your mercy, for your love. Hallelujah. Thank you, Jesus. God
karena Kau telah memeluk kami ya Tuhan. Apa adanya kami, Kau selalu ada di sana di samping kami, no matter what happens, Lord Jesus. You wanna worship You, Lord. Glory be to You, Lord. Ku kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Hey Jesus, let's sing it together. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Let's sing it one more time. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Let's sing it. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum dan hormat. Glory be to You, Lord. Just embrace His love, church. Thank you, Jesus. Layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Hormat Yes, Jesus. Akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari jemaat sekali lagi nyanyikan. Kagum hormat. Yes, Jesus. akan Engkau. Ku kagum Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak yang layak yang dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. We thank You, Lord. Kau yang layak disembah. Lord, thank You Jesus. Terima kasih Tuhan for Your abundant grace. Oh Jesus, for Your abundant grace ya Tuhan. Buat kami semua yang ada di sini ya Tuhan. We are Your beloved children. We are no more slaves ya Tuhan. Kami bukan budak lagi ya Tuhan. But once and for all, kami adalah anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. When I think about you, Lord, we remember your sacrifice. Amen. Ketika kami memikirkan Engkau ya Tuhan, kami mengingat pengorbananmu yang sempurna, yang tidak ada kegagalan sedikit pun ya Tuhan. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami mau diingatkan kembali ya Tuhan. Ini bukan suatu rutinitas, ini bukan suatu metode ya Tuhan. But this is your way, Lord. Mari saudara-saudara, kita mengangkat tubuh Kristus. Thank you Jesus untuk tubuhmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah tubuhmu yang telah dihancur-hancurkan untuk kami ya Tuhan. Segala sakit penyakit sudah Engkau tanggung buat kami ya Tuhan. Segala sakit penyakit, kemiskinan ya Tuhan, problem apapun ya Tuhan, sudah Engkau tanggung buat kami ya Tuhan. Amen. And your perfection, your health, kesempurnaanmu ya Tuhan, kesehatanmu, kekayaanmu sudah menjadi bagian kami ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. We receive your body. Mari kita terima sama-sama di dalam nama Yesus. Thank you Jesus untuk tubuhmu. Tuhan Yesus, kami juga mengangkat cawan bersih darah-Mu ya Tuhan. Bukan darah binatang ya Tuhan, tapi darah Engkau sendiri. Darah anak domba Allah yang sempurna. Perfect sacrifice, Lord. Karena itu ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami sudah bukan orang berdosa lagi. Karena darah-Mu menyucikan, menguduskan, membenarkan kami sekali untuk selama-lamanya ya Tuhan. We receive the gift of your righteousness, Lord. Kami terima ya Tuhan darah-Mu yang sempurna ini ya Tuhan. Kami sekali lagi diingatkan, we are holy. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami terima darah-Mu yang sempurna ini di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami kagum dan hormat akan Engkau ya Bapa. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. What a beautiful God you are. Oh la 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 la. Give thanks, give thanks, give thanks. Ucapkan ucapan syukurmu. Kagum hormat padamu. Thank you Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Oh, for la 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 la. Kau menyembuhkan kami. Terima saudara-saudara, segala kesembuhan yang sudah diberikan, segala kekudusan yang sudah disediakan, segala permasalahanmu sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Let's receive more and more from the Lord. Thank you Jesus. Ku kagum hormat akan Kau. Oh, la 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 la. We thank you for your Terima kasihnya. Hallelujah. Thank you. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang
Terima kasih ya Tuhan. Thank you, Thank you Jesus for your body and your blood ya Tuhan, for your perfect sacrifice ya Tuhan. Dan Tuhan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin memberi ya Tuhan. Kami memberi dari overflow Lord. Because you have blessed us abundantly first ya Tuhan. Amen. Kau yang terlebih dahulu memberkati kami ya Tuhan. Thank Maka you. kami memberi dari overflow ya Tuhan. Thank you Jesus. Kau berkati semua tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan kami memberi dengan penuh sukacita. Yang Yes. siap memberi katakan Amen. Amen. So, lagu ini pasti udah pada denger ya. Semuanya soundtracknya You'll Be In My Heart, soundtracknya Tarzan. It talks about gimana Tuhan memprotek kita selama ini dan bahwa kita selalu ada di hatinya. I mean, so just listen to this song, just embrace, just close your eyes, embrace that Jesus is singing it to you. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. You'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. You'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my arms always. Why can't they understand the way we feel? They just don't get what they can't explain. I know it's different, but deep inside us, we're not that different at all. You'll be in my heart. Believe me, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Yeah, you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my arms always. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have to hold. They'll see in time. I know. When destiny calls you, you must be strong. I'll always be with you. Just hold on. They'll see in time. I know. You'll be in my heart. Believe me, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. You'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my arms always, always. Wonderful song ya. Ternyata lagu Tarzan tuh indah sekali. Our Lord has a very very consuming fire buat love us. Dia put us in His heart. Oh, wonderful banget. Tapi lebih daripada itu, Dia lebih gila lagi. Put us in Him, Him in us. Itu gimana caranya? Cuma bisa pilih satu kan? Secara dimensi ruang. You in Him atau us. You in Him atau Him in us. Oke.
Salah satu doang, tapi dia taruh dua-duanya. Dia nggak mau rugi sama sekali, dia taruh dua-duanya. Wonderful banget. Oke, mau welcome new members di sini. Ada yang pertama kali datang? Nggak ada. Oke. Oke, thank you. Welcome. Kita welcome dan undang untuk datang tiap minggu, bergabung dengan kami, join dengan family kami. Kita otomatis jadi family di sini. Oke? Ministry opportunities ini selalu ada tiap minggu. Please join us. Bukan buat apa-apa. It's for your good. It's for your good. Kita bisa lihat tangan Tuhan di tempat ini. Bisa lihat miracle kecil di mana-mana. It's for your good. Saya nggak usah ulang lagi. Please just ask about the details atau bisa contact the persons on the screen. Okay? Podcast. Remember, kita selalu lupa. We always forget. Dan don't make light of the word of God di sini juga. Tuhan bisa ngomong lewat mana aja. So please download the podcast, get it, listen to it. Okay? Terus bookstore, we also have resources. Ada buku-buku di situ dan bisa kita bisa baca buku yang baik. Itu juga good karena manusia menerima lewat dua cara. Ada yang mendengar, ada yang membaca. Ada yang perlu proses lebih lambat, itu membaca. So membaca juga very good. Dan di tempat yang sama di situ ada kotak persembahan. Again, itu kadang-kadang sebagai multifungsi, tapi tenang, itu aman. Kita jadikan itu kotak persembahan pas momen seperti ini. Dan kita akan bikin kotak persembahan yang lebih proper. Jadi kalau yang tahu di mana bisa bikin kotak persembahan yang baik, kita mau bikin beberapa, oke? Terus juga yang berikutnya, oke, minggu depan ya ini ya. Minggu depan untuk anak-anaknya Sunday School kita akan adakan Imlek Costume Festival, oke? Jadi kalau yang dapat best costume bisa dapat angpau. Ya, angpaunya mungkin kosong, tapi come good costume anyway, oke? Bisa jadi barongsai, bisa jadi kuda, bisa jadi apa aja ya. Next, Sunday service juga tanggal yang sama kita ada tema Chinese New Year Cia. Cia itu artinya makan ya, bukan cicak ya, oke? Kostumnya itu merah, kita pakai baju merah. Oke, kotak persembahan udah. Oke, terus banjir di Manado. Kita tahu saudara kita lagi menderita, lagi kesusahan. So yang terbeban, yang merasa pengen memberi, menjadi agent Tuhan di dunia ini, bisa hubungi untuk tanya lebih detail atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera. Oke, terus seperti biasa, after this we like to know more about everybody. So please hang out and stay around ya. And langsung aja kita sambut Pastor Fedri Ritson. Apa kabar saudara-saudara? Thank you for the music team. I'm so blessed today. Are you blessed? Bohong kalau nggak ke-bless, nggak mungkin, pasti ke-bless. Because Jesus is here, amen. Ya, nama saya Fedri, bagi yang baru pertama kali ke sini. Dan kebetulan pastor kita, Pastor Yudi dan Pastor Lita, mereka sedang ada di Bali untuk pemberkatan jemaat kita. Jadi hari ini saya akan sharing. Saya tahu dan saya percaya di sini banyak sekali teman-teman yang bisa share lebih powerful, lebih dahsyat, menguasai firman Tuhan lebih lagi. But by the grace of God, today saya dikasih kesempatan, and thank you. And I will share nothing but the goodness of God. That's what most important, amen. Kalau misalnya kita share about firman Tuhan yang complicated, kalian pulang tambah bingung. Mendingan kita share yang simple aja. Oke? Ya, saya mau sambut juga teman-teman saya yang sudah lama nggak kelihatan. Ada Revan. Welcome back, bro. Nanti saudara-saudara bisa tanya sama dia perjalanan kita bersama Pastor Yudi dulu. Dia, kesaksian dia juga dahsyat banget. Benar-benar from zero to hero, amen. From nothing, hari ini dia seorang pilot. God's goodness, God's fingerprint itu so real in your life, bro. Oh, kita nyapa juga pastor kita yang ada di Bali lagi nonton live streaming kita. Ya, kita hari ini kita trial, kita live streaming. Jadi teman-teman yang nanti keluar negeri,
atau banjir, nggak bisa datang, tapi jangan karena nggak bangun ya. Kalau banjir nggak bangun, nggak bangun lagi. Banjir atau karena ada halangan apa, atau karena keluar kota, kalian bisa nonton live streaming. Kita hari ini trial, ya pasti masih banyak perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan. But the good news cannot be stopped. Amin. And hari ini saya senang banget. Saya begitu bangun tidur tuh, wah seger banget. Karena kan biasanya kalau hari Minggu, saya kan harus datang lebih pagi dan prepare the praise and worship. Karena saya kan WL bersama dengan Ibu Mita di sini. Luar biasa ya dia lead worship hari ini ya. Jadi biasanya saya datang pagi-pagi, saya harus tinggalin istri anak saya. Jadi mereka berangkat bersama suster dan bersama rombongan Cilita mereka. Tapi hari ini saya bisa berangkat bareng, it's so great gitu loh. For me, sekeluarga bisa berangkat bareng, gue bisa main-main dulu sama dia, bangunin si Ray, anak saya, dia nggak mau bangunin terus sambil manja-manja gitu, it's so wonderful. Bisa berangkat bareng istri, bisa berangkat bareng anak, it's priceless kalau saya bilang. And saya juga sangat diberkati di rumah ini. Jadi saudara-saudara kalau kesini, ini bukan sebuah tempat orang-orang beragama kumpul. No, we are family here. Amin. Lihat kiri kanannya, katakan we are family. You are God's beloved child. Ya, kita di sini adalah kumpulan orang-orang yang dikasihi, yang sangat dikasihi sama Allah kita, sama Daddy kita. Kita boleh panggil dia Daddy. Kita nggak perlu segan-segan lagi manggil dia. Oh Tuhanku yang maha jauh. No, dia sangat dekat, dia sangat intim. Bahkan saat ini juga waktu saya berbicara, dia ada di tempat ini. Dia sedang menikmati kita yang ada di sini. Amin. Dia sedang prepare something yang dahsyat banget untuk dibagikan ke saudara-saudara. That will make you semakin falling in love with Him. Amin. Terus saya juga mau saya mau declare something, karena banyak sekali belakangan BBM broadcast segala macam yang tersebar yang mengatakan Manado, Jakarta, tempat-tempat yang diserang banjir, yang terkena bencana banjir itu karena Tuhan marah. No, amin, amin. Tuhan kita tidak marah lagi. Once and for all, sekali untuk selama-lamanya sudah selesai. Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia sangat mengasihi Manado, Jakarta, tempat manapun. Saudara-saudara yang luar kota yang mungkin nonton live streaming, you are blessed. Jakarta is blessed, Manado is blessed, Indonesia is blessed. Amen. We are so loved by God. Jadi banjir itu bukan dikirim oleh Tuhan supaya kita menjadi, oh iya Tuhan, kamu kasih pelajaran ya. Saya belajar dari banjir ini ya, saya akan semakin tekun. No. Kalau dulu saya waktu masih istilahnya menjadi baby Christian, waktu saya dikasih tahu, Fat, God loves you so much, you know, nggak ada syarat apa-apa lagi. Jadi saya terima Tuhan, thank you Jesus, semua dosa saya diampuni. Begitu saya mulai pelayanan kan biasanya gitu kan, standarnya, lu terima Tuhan, next step, lu pelayanan dong, ya nggak? Nah, tapi waktu lagi ministry, somehow motivasinya adalah lu ministry supaya lu menyenangkan hati Tuhan. Itu udah beda. Kita ministry bukan kita menyenangkan hati Tuhan. But the overflow of God's love itu bikin kita nggak bisa nggak ministry. Makanya saya kalau nggak WL saya bicara di sini karena nobody can stop me. Mudah-mudahan teman-teman semua nggak bosan ya. Nggak ya? Mudah-mudahan nggak deh. Terus, nah jadi kalau dulu saya percayanya gini, kalau saya dengar ada orang yang mengalami kecelakaan yang parah sekali dan dia akhirnya menerima Tuhan Yesus, saya bikin analisa sendiri dan memang banyak juga yang menyebarkan message seperti itu. Nah, waktu Tuhan itu memanggil kamu tuh harus langsung terima, seolah-olah gini loh, Tuhan cubit kamu dulu. Kamu masih nggak mau ikut Tuhan nih, nanti kamu ditampar pelan-pelan. Masih nggak mau denger juga, ditampar agak kuat sekali. Yang terakhir,
nggak mau dengar juga, ditempeleng sekencang-kencangnya sampai kecelakaan parah banget, sampai nggak bisa angkat tangan, angkat kaki di ICU. Itu Tuhan lagi mengajar anaknya. Dulu saya percaya seperti itu. Dulu. But our God isn't like that. Amin. Daddy God kita nggak seperti itu. Daddy God kita nggak seperti itu. Amin. Daddy God itu jauh lebih baik daripada Bapa yang terbaik yang ada di dunia. Amin. Jadi waktu saya berpikir gitu, somehow ada yang bertolak belakang. Because we believe in our heart ada Holy Spirit, right? Holy Spirit gunanya bukan bilang, Fat tuh kan, lu dipanggil sama Tuhan, lu nggak mau pelayanan sih, makanya lu dikasih pelajaran. That's not from Holy Spirit. I believe itu dari iblis. Holy Spirit akan bilang gini, Fat, lu enjoy aja God's love. When you full of God's love, lu akan otomatis pengen ministry. Amin. Amin. Di sini juga aku percaya, kebetulan aku lead the praise and worship team. Orang-orangnya wonderful sekali. Setuju nggak saudara-saudara? Wonderful people, teachable people. Ya mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kasihnya Allah. Amin, Kevin? Kalau nggak dikasihi Allah, jangan pelayanan. Ya, di sini kita semua ada department, aku juga percaya out of overflow. Kita semua ministry. Saudara-saudara yang sudah kepenuhan dengan kasihnya Tuhan, I bet you, kalian nggak bisa duduk diam aja nggak ministry. Itu udah pasti. Kalian pasti pengen share the good news. Waktu kalian terima kabar baik di sini, ternyata Tuhan Yesus itu baik banget. Syarat dan ketentuan tidak berlaku. Kalian pasti pengen share, and share, and share, and share, and preach the good news. Tanpa harus disuruh, ayo dong, pelayanan dong, ayo dong. Lu dipush, sampai akhirnya lu mau. Tapi akhirnya lu burn out. Ya, apaan sih pelayanan? Gak ada breakthrough. Nah, itu berarti lu pelayanan untuk breakthrough dong. Something like that ya. Jadi, itu dulu. Tapi sekarang I believe God's love, God's abundant grace itu jauh lebih besar daripada kelemahan kita apapun. Dan sekali lagi, segala bencana, segala hal-hal yang tidak baik, segala hal-hal buruk, itu semua terjadi bukan karena Tuhan. Segala yang baik, segala yang indah, segala yang beautiful, segala yang ke-bless, itu semua dari Tuhan. Dan kita lihat cuaca hari ini, saya nggak tahu ya sekarang hujan nggak. Kalau tadi pagi saya kesini sih, it's a bright Sunday morning, so beautiful. Waktu saya lagi ini, saya lihat, wow, ada anak saya, istri saya, enjoy aja. Waktu saya prepare mau share the good news pun, Tuhan somehow sampai istri saya bilang gini, sayang, kamu prepare udah, terus yang file-file yang kamu mau share udah disiapin? Belum, besok pagi aja. Berarti tadi pagi aku baru ada file yang nanti kita mau nonton sama-sama. Jadi somehow I believe that's the power from God. Bukan aku paksain supaya aku bisa share dengan santai, nggak bisa. Peace itu nggak bisa dipaksain. Peace itu adalah default mode-nya kita. Amin. Jadi ketika kita nggak peace, itu berarti ada yang trying to steal. Default mode maksudnya tuh mode yang seharusnya adalah full of peace kita. Because we have Jesus inside us. Jadi ketika kita tidak punya peace, itu berarti ada yang trying to steal, to kill, to destroy. And dia adalah Tarzan. Bukan. Dia adalah si iblis. Amin. Dia akan berusaha sekeras mungkin untuk to steal, to kill, and to destroy. But praise God, we have a living God. We have a living God, Allah yang hidup, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Sebenarnya tadi lagunya bagus, cuman ada kesalahan sedikit aja. Kan katanya you'll be in my heart, berarti kan future tense ya. Padahal kan you are always in my heart. Kalau kita suruh Mita nyanyi sekali lagi gimana? Just kidding saudara-saudara. Boleh saya minta saudara jangan terlalu tegang. Kayaknya kelihatannya kayak Fedri mau ngomong apa nih? Fedri mau ngomong apa? Oke, santai aja. Santai aja. Saya bukan mau ngajarin saudara-saudara, enggak. I just share the goodness of God, kebaikan Tuhan, dan latar belakang saya S3, SD, SMP, SMA. Dulu saya waktu dikirim ke Jerman, saya sempat di Jerman, tapi saya waktu itu nggak bener. Kerja saya tiap hari bolos, terus mabok-mabok. Tapi by the grace of God, the goodness of God tuh selalu, oke, Fed, lu mau kemana? It's okay. Dia selalu loh, always. Dia nggak pernah bilang, sana lu, kurang ajar, udah habisin duit orang tua segala macem.
lu menyia-nyiakan masa depan lu, gue udah tebus lu nggak mau mempergunakan masa depan lu dengan baik. Enggak lu. Dia bilang, oke Fed, lu mau sehancur apapun, I'm here for you. Woo! Is that a good news, guys? Saudara-saudara yang mungkin kalian, mungkin ada teman-teman yang hari ini nggak datang, mungkin kalian merasa gereja itu untuk orang-orang suci. No, gereja bukan untuk orang-orang suci. Gereja untuk orang-orang kita yang butuh Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan, membenarkan kita. Jadi di sini aku mau encourage teman-teman yang kalau nonton ini, you are so welcome here. Karena di sini penuh dengan orang-orang yang berantakan, yang butuh Jesus Christ. Amin. Salah satu contohnya saya dan pastor kita bukan orang yang holy banget, yang hidupnya gimana banget. No, kita hanya ordinary people, but we have extraordinary God. Amin. Amin. His abundant grace itu jauh lebih besar daripada segala kelemahan kita. By the way, ini sampai jam berapa ya? Saya ini setengah jam lagi ya? Sampai jam berapa sih? Ininya mana? Church manager. Oh, it's okay. Kita pokoknya sampai jam 2 siang lah ya, kita lanjut di sini. Amin. Ya. Oke, itu adalah openingnya. Biasa kan Pastor Yudi kan udah ngomong panjang. Itu hanya openingnya katanya. Kalau saya nggak panjang-panjang, kita let's get into the words. Are you ready? Woo! Simple banget kok. Siapa di sini orang-orang yang beriman? Nggak ada yang tulis tangan, bahaya banget. Gila. Saya orang beriman. Because Jesus yang provide iman saya. Bukan kita struggling untuk mengusahakan iman. No, iman itu nggak bisa diusahakan. Amin. Kita buka sama-sama di Ibrani 12 ayat 2. Bro, bisa tolong? Ibrani 12 ayat 2. Sudah? Oke. Saya bacain ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Wow. Ini suatu firman yang sangat-sangat refresh, sangat-sangat menyegarkan. Karena di sini kita melihat bahwa ternyata iman itu author and finishernya bukan kita loh, tapi siapa? Yesus. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, saya buka, ada bahasa Inggrisnya nggak, bro? Yeah. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Jadi iman kita waktu kita melihat Yesus, dan author itu apa sih? Di sini ada penjelasannya. Saya bukain ya. Saya nggak bikin PowerPoint-nya. Jadi bahasa aslinya archegos, author, the chief leader, okay? One that takes the lead in anything and thus affords an example, a predecessor in a matter, pioneer. Jadi Yesus itu di sini kita bisa lihat di sini Yesus yang menjadi pioneernya, and kita sendiri harus menyelesaikannya. Benar nggak? Yesus yang menjadi pioneer, Yesus yang memulai, tetapi Kevin yang harus menyelesaikannya. Benar nggak? Atau Ricky? Atau Jack? No ya. Yesus juga yang akan menyelesaikannya. Karena praise God, karena di belakangnya tulis gini lagi, and finisher of our faith. Jadi dari awal sampai akhir, there's nothing bagian kita about faith. Bagian kita apa sih di sini? Looking unto Jesus. When you look to Jesus, bukan lu ngelihat seorang Tuhan yang dengan penuh kemarahan, yang siap mau menghukum kamu kalau kamu membuat kesalahan. No, that's not Jesus.
Tapi banyak sekali orang yang salah picturing our God. When you picture our God, jangan ngebayangin seorang bapak-bapak tua yang galak. Di sini nggak ada bapak-bapak tua yang galak. Di sini bapak-bapak tua yang keren, romantis semua. Amin. Jadi jangan bayangkan seorang bapak-bapak tua yang galak, yang dengan tongkat dan gadanya begitu lu salah dikit, kurang ajar lu. Gue Tuhan dong nggak? Nggak. Tuhan kita nggak seperti itu. Amin. Dan dia juga nggak seperti yang tuh kan, nah kan sering kita tuh kan gue bilang apa, saya kan udah peringatkan, kamu kurang ajar sih, sini saya hukum lagi. Enggak. Very simple, our God enggak seperti itu. Our God adalah, God is love, amin. Tuhan kita adalah kasih, dialah sumber kasihnya itu. Jadi di sini kita bisa melihat author and finisher, dia yang memulai, dia yang menyelesaikan. Tugas kita hanya melihat Yesus. Jadi faith comes by hearing the words of, sekali lagi, Christ, amen. Faith comes by hearing the words of Christ. Jadi hari ini, saudara-saudara yang hadir di sini, saya percaya iman kita satu persatu itu Tuhan yang provide, Tuhan yang akan bangkitkan. Why? Karena dia udah bilang, faith comes by hearing the words of Christ. Dan hari ini yang kita sharing di sini adalah words of Christ, the finished work of Jesus. Amin. Dia sudah menyelesaikan semuanya sekali untuk selama-lamanya. Amin. Give praise buat Jesus dong. Woo! What a living God we have. Amin. Apalagi kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, nggak mungkin kalian nggak melihat kebaikan Tuhan. Nggak mungkin. Bangun pagi-pagi aja lu baru melek aja. Coba tarik nafas dalam-dalam sekarang. Bau nggak? Itu aja, itu dari Tuhan loh. He holds our breath. Jadi jangan berpikir itu adalah something yang karena paru-paru lu bla 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 bla. No. Kalau itu bukan karena kebaikan Tuhan, kita nggak bisa napas. Simple itulah saya bisa bilang. Tanpa kebaikan Tuhan, napas pun kita nggak bisa loh. Jangan berpikir punya bisnis, mau jalanin ini, pelayanan. No. Tanpa kebaikan Tuhan, nafas pun kita bisa. Pun nggak bisa. But praise God, Tuhan itu baik banget saudara-saudara. Tuhan kita dahulu, sekarang maupun yang akan datang selalu baik. Mau peraturan-peraturan di dunia ini berubah, trennya berubah dan berubah. Gereja mungkin ada perubahan segala macam, tapi Tuhan kita selalu sama. Amin. So di sini tugas kita hanya satu. Behold Jesus. Lihat kebaikan Dia. Kebaikan Dia apa sih? Tuhan Yesus, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Yeshua, Dia yang menyelamatkan. Jadi bukan Dia yang menghukum. Tuhan itu menyelamatkan kita dari segala kutuk dosa, sakit, penyakit, apapun itu, Dia sudah menyelesaikannya. Dan ketika kita melihat itu, wow, ternyata Tuhan tuh sayang banget ya sama gue ya. Ternyata Tuhan sudah menyelesaikan itu untuk gue loh. Personal. Jangan dianggap God loves the word, God loves the church. No. Personal. Satu persatu. Bapa di dunia mungkin nggak bisa mengasihi kita semua secara merata. Tapi Tuhan kita bukan manusia. Dia adalah Allah Bapa pencipta langit dan bumi. God Almighty. Dia bisa mengasihi saudara special one by one. Personal, one by one. Level iman kita sampai di mana, Dia yang datang ke level iman kita. Amin. So far, are you blessed? Okay. Next, kita akan melihat another firman Tuhan yang istilahnya di situ sangat jelas sekali bahwa God Himself itu yang memulai dan mengakhiri iman kita. Jadi bukan atas usaha kita sendiri. Oke? Kita buka di 2 Raja-Raja 6 ayat 8. Ya, saya bacain ya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang."
Next terus saja. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Next. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Next. Putus ya. Saya baca dari sini aja. Oh, udah. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Terus, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Next, terus. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria. Dikit lagi ya saudara-saudara. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin. Jadi ini ceritanya waktu Raja Aram, bangsa Aram ini mau menyerang Israel. Dikasih tahu, lu lewat sini, hajar ya orang Israel di sini. Lewat gang ini, hajar ya. Lewat jalan ini, di Sudirman nih, di Tamrin, lu hajar di situ. Tapi si Elisa itu selalu tahu, oh dia mau hajar di Tamrin, di Sudirman. Dia tinggal ngasih tahu Raja Israel, jangan lewat Tamrin, Sudirman, nanti lu dihajar di sana. Lolos. Nanti dikasih tahu lagi nih, lu lewat ini ya, Museum Fathahillah, ya, stasiun kota, terus Mangga 2. Nah, terus di situ dikasih tahu lagi, lu jangan lewat. Jadi si Elisa, Nabi Elisa, si abdi Allah ini ngasih tahu ke Raja Israel, jangan lewat sana, jangan lewat stasiun kota, Mangga 2. Nanti lu diserang di sana. Itu bukan terjadi hanya sekali 2 kali, tapi sering. Sampai raja bangsa Aram ini ngamuk. Raja negeri Aram ini marah. Kurang ajar nih, ini pasti ada, kalau kata ini, ada intel nih, ada intel. Pasti ada orang dalamnya Israel nih di tempat gua nih. Siapa? Terus si pelayannya raja ini bilang, enggak, bukan di sini. Itu tuh Nabi Elisa yang ngasih tahu raja orang Israel. Lu ngomong apa di kamar aja, whispering katanya. Lu bisikin apa aja di kamar lu, itu Nabi Elisa tahu dan ngasih tahu ke raja negeri Aram ini. Jadi, keren banget. Itu namanya high tech banget, men. Lu nggak perlu pasang alat-alat sadap, lu punya Nabi Elisa aja. It's more than enough loh. Amin.
Sekarang zaman informasi. Contoh lu mau bisnis deh. Oh, gua tahu nih yang punya gedung ini mau jual berapa M. Terus gua tahu ada yang mau beli. Dia budgetnya sekian M di lokasi ini. Gua ketemuin karena gua punya informasinya. Makelar namanya. Gua punya informasi, gua dapat duit. Itu namanya informasi. Amin. The value of information. Dan zaman sekarang kita bisnis itu juga informasi semua. Dan informasinya si Raja Israel ini, si Nabi Elisa. Nabi Elisa yang ngasih tahu, jangan lewat sini bro. Nggak, dia nggak panggil bro kali ya. Jangan lewat sini Raja, lewat sini. Jangan belok ke sini. Jadi dikasih tahu lolos dan lolos dan lolos dan lolos dan lolos dan lolos. Akhirnya si Raja Aram ini, ya udah, kita stop dulu serangan-serangan kita. Lu tangkap itu yang namanya Elisa, lu bawa ke sini. Ya, jadi dicek kan, ada di mana? Oh, dia lagi ngopi di GI. Oh, langsung dikirimlah tentara-tentaranya ke GI kan. Ternyata dia ada di Dotan, saudara-saudara. Jadi Nabi Elisa ada di Dotan ya. Ikutin Alkitab ya, jangan ikutin saya doang. Jadi diberitahukan itu di ayat berapa dikasih tahu ada di Dotan, ayat 13. Pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu reportnya masuk, dia ada di Dotan. Langsung dikirimkannya lah kuda, kereta, tentara yang besar. Berarti dia nggak nganggap main-main loh. Ini kerugiannya yang disebabkan oleh informasi Nabi Elisa, ini gila banget. Sehingga dia sampai ngirim kereta, apalagi tentara yang besar, kuda. Jadi memang ini penyerangan habis-habisan nih. Ya, terus mereka berangkat dan mengepung kota itu. Jadi si Nabi Elisa ini mau dihajar nih. Karena memberikan informasi itu. Terus ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Oh by the way saya teringat sesuatu. Jadi zaman informasi, zaman sekarang ini kan kita butuh sekali informasi ya. Untuk doing the business world segala macam itu penting sekali. Dan waktu Raja Israel ini dia punya Nabi Elisa. Dia tahu informasi-informasi musuhnya mau nyerang di mana. Zaman sekarang kita juga punya Elisa. Karena Elisa itu artinya Yesus. God is salvation. Amin. Elisa itu adalah tipologi dari Yesus. Amin. So we have Jesus, kita juga bisa tahu. Tuhan akan kasih tahu. Kesempatan untuk yang teman-teman yang bisnis, kalian akan tahu masuknya kapan, ya. Sama ini orang mau deal atau enggak. Itu the information from God akan so real. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, oh my god, shit, pit. Semuanya pasti keluar itu. Amin. Karena kan orang kaget, shock, gila. Siapa yang nggak kaget? Lu buka pintu nih, tiba-tiba ada tank, ada mobil Brimob segala macam, Densus 88 di depan rumah lu, gini semua. Siapa yang nggak ini? Kalian mau bilang nggak kaget? Bohong banget kalian. Semua pasti kaget, ya nggak? Lalu dia bilang apa? Celaka tuanku, oh my god. Apakah yang akan kita perbuat? Dia langsung bingung dan dia nanya, kita harus ngapain? What should we do? Amin. Terus jawaban si ini apa? Jawaban si abdi Allah keren banget, men. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, jawabnya. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tenang banget Elisa. Itu rada kurang ajar sih. Kalau kita lagi kaget nih, dia cuma bilang, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Berarti ada something yang dia lihat. Amin. Ada something yang dia lihat. Kenapa? Oke, sip. Cek. Ya, berarti ada something yang si Elisa lihat yang tidak dilihat oleh abdi Allahnya ini. Amin. Apa sih yang dilihat sama dia?
Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Itu keren banget. Tadinya lu takut nih ngelihat Densus 88 apa segala macam, ada 10 truk, 10 kompi segala macam kan. Tapi begitu Nabi Elisa bilang, bukalah mata si Fedri. Begitu gue lihat, dari Trogong Fatmawati semuanya tuh orang-orang gua yang mau ngebelain gua. Berapi lagi. Vroom, vroom. Siap-siap. Kalau tuh orang macam-macam sama gua, habis men. Amin. Amin. Itulah Tuhan kita. Dia menyertai kita tuh sama seperti itu. Nah, terus lanjut ya. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah mata orang-orang ini. Jadi waktu musuhnya tuh mau nyerang, Nabi Elisa berdoa dan mereka dibutakan. Musuh-musuh itu buta, cuman kayaknya doanya kurang lengkap nih. Butakan dan begokkanlah mereka. Karena masa buta terus tiba-tiba sampai di sana, lu kan udah jelas-jelas ini tempatnya si Elisa. Masa udah sampai di sana dia bilang, orangnya nggak di sini. Sini gue tunjukin deh tempatnya. Mau aja gitu loh. Tapi it's okay lah. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka. Nah ini ya, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini kenapa saya bilang dari cerita ini kita bisa melihat Jesus is the author and the finisher of our faith. Karena di sini ketika si budaknya Nabi Elisa, bujangnya ini, ketika dia takut, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa run to his Lord. Ini tuannya dia. Nabi Elisa ini adalah tipologi dari Jesus. Dan bujang ini adalah tipologi dari kita, manusia. Amin. Sebagai worshiper of God. Ini talking about Jesus and us. Ketika kita takut, celakalah Tuhan. Tadi di ayat berapa? Apakah yang harus kita lakukan? Celakalah Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ganti lagi. Oke, tolong siapin 5 lagi ya. Cek. Ya. Terus sampai mana tadi? Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Kita juga seperti itu. Waktu kita hadapi masalah, kita juga pasti reaksinya, oh my God Tuhan, what should I do? Ya nggak? Kalau kata Kevin, apa harus ku perbuat? Apa Tuhan, apa? What Lord? Kita pasti nanya, what should we do? What should we do? What should we do? Sedangkan Jesus bilang, it's already done and done and done. Amin. Jadi di sini jelas sekali, dia nggak suruh bujangnya ngapa-ngapain loh. Pasif, just receive. Istilahnya Yesus doa kepada Allah Bapa, bukalah mata bujang ini, bukalah mata Fedri supaya dia bisa melihat yang menyertai Fedri jauh lebih banyak, yang menyertai Kalani jauh lebih banyak, yang menyertai Mita jauh lebih banyak. So that's why iman itu ketika dibukain, imannya timbul. Bukan dia mengusahakan iman itu. Ketika dibukain gitu, otomatis imannya langsung timbul. Gila ini. Ternyata yang menyertai gue satu gunung gini. Dahsyat banget. God is my provider. Jadi dia gak takut. Amin. Terus, jadi setelah itu, apakah tentara-tentara itu yang istilahnya bala tentara Allah, apakah menyerang tentara negeri Aram? Enggak diserang, dikasih makan sampai kenyang, makan besar lagi di situ ditulis spesifik, bukan cuma sekedar makan besar, spesifik disuruh pulang. Jadi yang saya lihat ini memang benefitnya untuk si bujang ini. Ketika dia nggak punya iman ini, God just show him, wow, lo lihat lo. Jadi tentara-tentara itu bukan untuk menghancurkan negeri Aram. Kalau mereka mau menghancurkan itu detik itu juga tinggal bilang go, habis. Amin. Tapi yang dapat benefit paling gede ini si bujang ini, ya kita ini.
Kita manusia-manusia itu di dalam cerita ini kita dilambangkan seperti bujang ini. Ketika kita takut, ketika kita tidak tahu harus berbuat apa-apa, Tuhan bilang lu gak usah ngapa-ngapain. Dia yang akan bukain mata iman kita. Dia akan provide. So kerja kita apa? Just come to the Lord.